Jurusan apa bro? Gua statistika. Oh susah dong ya. Itu kan kayak matematika kan, ngitung-ngitung gitu. Ya. Yo mama prem. Ya, Bang Pilih is on the stage. Mau cerita apa? Bang Pilih siap sharing. Ya, kembali lagi sama Bang Pilih. Dan akhirnya gue seneng banget bisa bilang kembali lagi ke YouTuber-YouTuber lain. Karena ini adalah video kedua gue. Video ketiga sih sebenarnya. Tapi yang pertama kan cuma video ala-ala dong untuk ngebuka akun channel YouTube gue. Jadi ini video kedua gue dimana gue seneng banget bisa kembali hadir untuk sharing hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Dan untuk bahasan hari ini, gue ingin membahas sebuah topik yang kembali, itu adalah topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan di dunia perkuliahan dan dekat dengan gue, yaitu gue akan membahas tentang jurusan statistika. Jadi kenapa gue harus bahas tentang jurusan statistika? Seperti yang teman-teman lihat tadi di intro, gue mengilustrasikan bagaimana kondisi gue saat pertama-tama masuk kuliah. Jadi gue ketemu teman baru, teman gue nanya, lu jurusan apa bro? Ya gue jawab, gue jurusan statistika. Dan gue ya merasa biasa aja gitu jawabnya. Terus dia pasti bilang, oh jurusannya susah ya, pasti kayak matematika, ngitung-ngitung gitu. Dan ya itu hal yang normal sih sebenarnya, karena memang statistika itu orang-orang taunya bahwa statistika adalah cabang ilmu dari matematika, dan matematika adalah musuh bagi banyak siswa di sekolah. Oleh karena itu maka wajar menurut gue ketika orang-orang mendengar, nggak cuma gue ya, tapi banyak orang-orang di luar sana tuh, kalian-kalian di sana yang jurusan statistika merasakan hal yang sama, dianggap dewa gitu. Ketika ditanya lu jurusan apa, statistika, oke, lu hebat. Tapi gue di sini bukan mau ngungkit tentang keunggulan anak statistika. Gue bukan ingin mengungkit tentang IPK lagi. Oh ya teman-teman, bagi yang belum nonton tentang tips IPK cum laude dan lulus cepat, kebalik. Tips lulus cepat 3,5 tahun dan cum laude bisa cek videonya di sini. Ya mudah-mudahan ini bisa ya di sini. Oke, jadi kembali lagi, kenapa gue harus bahas tentang jurusan statistika? Jadi teman-teman semua, lo harus tahu di Google itu sekarang, bukan sekarang sih, gue baru nemu kemarin aja. Ada yang namanya Google Trends. Coba kalian search di Google, namanya Google Trends. Itu bisa membantu kita untuk mengetahui tren yang sedang terjadi di beberapa platform. Dan salah satunya adalah platform YouTube yang sekarang gue gunakan. Jadi lo bisa search keyword, jangan lu deh, misalkan gue nih, kemarin mau bikin bahasan tentang tips-tips untuk maba. Gue cari nih keywordnya dan gue lihat bagaimana trennya misalkan dalam 1-2 bulan terakhir. Lu bisa lihat bagaimana apakah trennya sedang naik, apakah turun, ataukah memang tidak ada orang yang mencari keyword tersebut. Nah kemarin ada beberapa topik yang sempat gue pikirkan dan sempat ya teman-teman Bang Pilih ngomong langsung ya ke gue, nyaranin topik-topik tertentu. Dan ketika gue lihat di Google Trend itu nggak ada orang yang nyari, orang sangat sedikit mencari keyword tersebut di YouTube. Jadi buat apa kan gue bikin konten yang nggak dicari orang sebenarnya. Dan kebetulan kemarin gue iseng-iseng nyari keyword tentang jurusan statistika. Dan ternyata beberapa bulan terakhir itu banyak yang mencari keyword tentang jurusan statistika. Nah seperti ini bisa kita lihat bahwa trennya memang sedang naik, sehingga gue pikir di sini ada peluang bagi gue yang mudah-mudahan dengan banyaknya orang mencari maka banyak yang nonton konten gue saat ini. Jadi ini gue dedikasikan untuk teman-teman yang masih galau untuk nentuin jurusan SBM-nya, karena gue tahu anak-anak tahun 2002-an nih, seangkatan adik gue, ini banyak yang udah keterima SNM, tapi lebih banyak lagi yang belum keterima. Mau ikutan SBM, bingung jurusannya apa. Dan mungkin ada yang sempat daftar SNMPTN ke jurusan statistika, terus ditolak, akhirnya merasa minder, nggak mau lagi daftar ke statistika di SBM. Jangan, please, tonton dulu video ini sampai akhir. Jangan ada di skip, kalau bisa malah diulang-ulang nih. Nah gitu. Oke, gue kebanyakan kayaknya intronya tadi. Jadi intinya, apa sih bang jurusan statistika itu? Jadi kalau apa yang gue alami dulu,
jurusan statistika itu, statistika adalah ilmu pasti yang tidak pasti. Ada juga yang ngomong gini, di matematika 1 tambah 1 adalah 1. Tapi kalau di statistika 1 tambah 1 bisa 3, bisa 1, 5, 10, 17, 29, 63, 100, 1 juta, berapapun itu. Tapi di sini gue merasa kayak apa ya, kata-kata tersebut mungkin gak akan menarik bagi siswa-siswa SMA yang sedang menentukan jurusannya. Oleh karena itu maka gue tidak ingin menyalahkan ya kata-kata tadi, karena banyak juga yang ngomong kayak tadi latar belakangnya memang orang-orang sudah berpengalaman di dunia statistik. Gue nggak menyalahkan hal tersebut, tapi gue di sini ingin memberikan perspektif baru, cara pandang baru terhadap jurusan statistika supaya nggak kelihatan terlalu ekstrim isinya orang-orang kutu buku, orang-orang yang dewa-dewa menghitung gitu. Sementara ya orangnya salah satunya seperti ini, sudah lulus kayak gini. Gue dari zaman kuliah kayak gini aja. Dan ya harusnya mematahkan anggapan bahwa orang-orang di dunia statistik itu orang-orang gila, orang-orang yang selalu menghitung, orang-orang yang selalu berpikir semuanya salah. Jadi jurusan statistika itu by definitive simpelnya gini, gue bisa membaginya menjadi 3 part ya. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi yang pendahuluan pendahuluan itu adalah proses pengumpulan data, isinya itu proses analisis atau mengolah data, dan penutupnya adalah proses interpretasi atau memberikan kesimpulan. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi lu kumpulin data, lu olah, terus lu sampein ke orang. Jadi tujuan akhirnya adalah decision making sebenarnya, berdasarkan data yang lu punya. Nah, kalau bahas definisi statistika itu apa, gue pengen ngambil dari Departemen Statistika IPB. Webnya ntar gue tulis di deskripsi ya, stat.ipb.ac.id. Nanti kalian bisa cek di situ. Kompetensi lulusan Departemen Statistika. Yang diharapkan dari lulusan Departemen Statistika S1 adalah membentuk tenaga ahli statistik yang mempunyai kemampuan merumuskan masalah, mampu menganalisis data, mampu menyajikan hasil analisisnya, menguasai prinsip dasar statistika, dan mampu berkomunikasi dengan praktisi bidang terapan. Nah, jadi kalau bisa gue singkat, jadi sebenarnya orang-orang di statistika itu diharapkan adalah orang-orang yang mampu merumuskan masalah, atau dia membuat masalah, terus dia pecahkan di masalah dengan data, dan tentunya dia harus memiliki prinsip dasar statistika yang kuat, lalu diakhiri dengan menyampaikan atau mengkomunikasikan hal tersebut ke praktisi di bidang terapan. Karena kebanyakan orang-orang misalkan nih, kayak gue kan kerja di lembaga riset kehutanan. Nah di situ orang-orang praktisi kebanyakan memang tidak terlalu menguasai statistika. Ya gue bukan menganggap bahwa gue sangat memahami statistik dibandingkan mereka, tapi mereka tidak ingin memfokuskan diri ke statistikanya, tapi mereka lebih ke arah kehutanan, ada juga yang ke arah sosial, ada yang ke iklim dan segala macam. Dan statistikawan itu diharapkan mampu menjadi pembantu mereka dalam membuat problem solving menggunakan data yang mereka punya. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah anak-anak statistika atau statistikawan lulusan statistika itu sendiri diharapkan mampu berkomunikasi menggunakan data yang mereka punya, sehingga praktisi di bidang terapan itu dapat membuat suatu pemecahan masalah yang berdasarkan data sehingga valid. Kok jadi lebih panjang penjelasan gue ya daripada yang Departemen Statistika itu sendiri. Nah, terus gini bang, daripada lu kelamaan ngomong gitu kan, mending lu jelasin jurusan statistika di Indonesia itu ada di mana aja. Oke. Jadi berdasarkan jurusan statistika di Indonesia ada yang D3 dan S1. Ini gue sengaja bahas yang D3 dan S1 doang karena S2 dan S3 nggak mungkin ditargetkan oleh teman-teman semua yang baru lulus SMA ya. Itu masih cukup panjang lah perjalanan. Jadi gue sajikan data yang untuk D3 dan S1. Untuk D3 di Indonesia, mudah-mudahan ini datanya masih update sehingga gue relevan untuk membahas sekarang. Untuk D3 itu ada 7 kampus. Yang pertama adalah Politeknik STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ini yang paling ngetop menurut gue. Terus ITS Surabaya, UNES Semarang, dan UNES Semarang ini sebagai informasi jurusannya namanya Statistika Terapan dan Komputasi.
Jadi STIS, ITS, dan UNES ini D3 yang akreditasinya A. Lalu untuk 4 kampus lainnya ini akreditasinya masih B, yaitu di USU Medan, UHO Kendari, UNP Padang, dan AISMU Semarang. Jadi ada 3 kampus yang menyediakan program studi statistika berakreditasi A untuk D3-nya, dan 4 kampus yang menyediakan program studi statistika yang akreditasinya masih B untuk D3-nya. Lalu untuk yang S1, nah ini banyak nih, ada 19 kampus. Yang pertama, ITS Surabaya, UB Malang, IPB Bogor, nah itu jurusan gua dulu, kampus gua ya. Terus UGM Yogyakarta, Undip Semarang, UNER Surabaya, Unhas Makassar, Unpad Bandung. Jadi ada 8 yang akreditasinya A, dan 11 untuk yang akreditasinya B. Oke, dengan fakta yang menyajikan bahwa ada banyak sekali kampus yang menyediakan jurusan statistika. So, bagi teman-teman yang kemarin belum keterima di SNMPTN jurusan statistika, ini masih banyak sekali kesempatan bagi teman-teman untuk mencoba di kampus-kampus lain atau di kampus yang sama juga untuk SBMPTN ataupun mandiri ke jurusan statistika. Oke, jadi banyak banget kan kampus yang menyediakan jurusan statistika di Indonesia, dari yang D3 sampai S1, dari akreditasi B sampai ke akreditasi A. Jadi bagi teman-teman semua yang lagi nonton nih, teman-teman Bang Pilih yang mungkin kemarin SNMPTN ke jurusan statistika nggak keterima, jangan berpatah semangat, jangan minder, karena masih banyak kesempatan. Masih ada SBMPTN, masih ada mandiri, dan mungkin kalau teman-teman nggak pede ke kampus yang kemarin kalian tuju di SNMPTN, jurusan statistika banyak banget di Indonesia. Tapi bukan berarti harus pindah ke kampus lain ya. Misalkan kalian di SNMPTN daftar ke IPB misalnya kemarin SNMPTN terus nggak keterima, ya udah coba aja di SBMPTN, karena kita nggak tahu yang namanya rezeki kan. Nah, dengan banyaknya jumlah kampus juga menunjukkan bahwa peminat jurusan statistika di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman semua nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu apa gue bakal menjadi orang sukses nanti dengan jurusan statistika. Insya Allah, mau jurusan apapun itu, selagi kita niatnya hasbunallah, kita niatnya mencari ridho Allah, kita akan menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, gue akan membahas sekarang lebih spesifik lagi, yaitu jurusan statistika IPB. Mungkin gue bahas ini karena gue lulusan sana dan gue merasa informasi yang disediakan oleh kampus pun sudah cukup valid. Jadi untuk di tahun ini, di tahun 2020, menurut admisi.ipb.ac.id, bahwa jurusan statistika dan sains data IPB itu akan menerima kuota 90 mahasiswa baru. Angkatan berapa tuh berarti 2020? 15, 52, tambah 5, 57. Gila, 57. Gua 52. Akan ada 90 mahasiswa baru yang terdiri dari 36 dari SNMPTN, 32 dari SBMPTN, dan sisanya 22 dari jalur mandiri. Mungkin ini mandiri gabungan dari BUD juga, terus afirmasi dan segala macam ya. Dan diperoleh bahwa tingkat keketatannya adalah 23,43. Ini di bawah gizi dan aktuaria kalau nggak salah. Mudah-mudahan ya pokoknya antara top 3 atau top 5 lah jurusan statistika. Dengan angka ini menunjukkan bahwa memang peminat statistika IPB itu sangat tinggi. Lagi-lagi ini gue dapatkan informasi dari websitenya FMIPA IPB. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa peminat SNMPTN statistika IPB, sayangnya ini datanya 2013 sampai 2017. Peminat SNMPTN itu dari 2013 ke 2017 mengalami sedikit penurunan. Tapi sementara untuk yang SBMPTN itu mengalami kenaikan. Nah ini kalau gua boleh ngasih sedikit ya mungkin pendapat ya, kenapa bisa terjadi penurunan tren di SNM dan SBMPTN-nya malah naik. Mungkin kalau dilihat dari sini bahwa jurusan statistika jurusan statistika di Indonesia mungkin memang semakin banyak. Apalagi waktu gue masuk dulu 2015, UI juga baru saja membuat jurusan statistika. Itu tahun pertama mereka. Jadi mungkin dengan semakin banyaknya jurusan statistika yang ada di Indonesia, banyak pilihan, kemudian ya orang-orang mungkin mencari peluang yang lebih besar,
Itulah mengapa jurusan Statistika IPB lewat jalur SNMPTN sedikit mengalami penurunan. Tapi bukan berarti penurunan kualitas ya nggak mungkin lah, karena gue baru lulus, masa gara-gara gue lulus jadi turun gitu. Nah, kembali lagi ke intro gue tadi, berbicara tentang teman-teman yang banyak menganggap bahwa statistika itu sama dengan matematika. Itu gue bisa bilang adalah mitos. Dan ngomong-ngomong mitos, itu banyak sekali memang mitos yang beredar di persstatistikaan duniawi gitu. Jadi orang-orang statistika itu pasti banyak udah mendengar hal-hal yang mungkin masih salah kaprah di mata orang-orang mengenai statistika. Kalau boleh gue sebutkan, yang pertama adalah orang menganggap bahwa statistika sama dengan matematika. Ini merupakan hal yang paling sering didengar, nggak cuma oleh gue sendiri, tapi teman-teman gue di kampus, teman-teman gue ya di luaran sana, mungkin ada sampai ke dosen-dosen gue juga mungkin dulu sempat sering banget ngedengar kata-kata tersebut, bahwa statistika memang cabang ilmu dari matematika, tapi apa yang kita pelajari itu jauh berbeda. Terus yang kedua, kerjanya menghitung mean, median, modus. Oke. Ini mungkin agak sedikit membawa emosi untuk orang-orang statistika. Karena pada dasarnya di statistika kita tidak belajar ini doang. Mungkin teman-teman semua mengingat masa-masa sekolah. Dulu juga gue pas masa SMA mikirnya gitu, ini statistika belajarnya ngitung ngerataan median, modus untuk apa sebenarnya? Terus digambarin di histogram, digambarin di diagram apa sih namanya, stem and leaf tuh, daun ya, apa sih? Pokoknya itulah. Terus yang ketiga, jago menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Ini kesalahan yang amat sangat fatal, amat sangat besar. Jangan sampai Anda pikirkan lagi mengenai kita seperti itu. Karena kita tidak lagi menggunakan hitungan manual, ngotret-ngotret, tidak lagi menggunakan, ya kita masih sih menggunakan kalkulator, tapi kalau nanti di kehidupan bekerja yang sebenarnya kita udah jarang banget ngitung manual. Bahkan kalau di tes hitung-hitungan juga mungkin udah agak kurang. Gue sendiri menyadari hal tersebut. Karena kita nanti pas kerja itu ya selalu akan menggunakan minimal Excel atau udah menggunakan software. Terus yang keempat, ini yang paling batin di sini ya. Lulusan statistika dianggap akan menjadi tukang sensus. Bukan berarti gue menganggap bahwa tukang sensus itu adalah pekerjaan yang hina ya. Tapi maksudnya gini, kita lulusan statistika memang banyak dikenal berhubungan dengan survei-surveian. Tapi bukan berarti kerjaan kita nanti adalah menjadi tukang sensus gitu. Jadi sekali lagi mohon jangan menganggap hal tersebut. Nah, jadi gimana Bang prospek lulusan statistika? Jadi kalau lo masuk jurusan statistika, jangan pernah takut akan menjadi pengangguran dalam waktu yang lama. Oke? Jangan pernah. Jadi kalau prospek lulusan statistika dari yang sudah gue rangkum ya, itu ada 8 bidang. Yang pertama di lembaga survei yang tadi ya, persurveian duniawi dan persensusan duniawi. Terus yang kedua di bidang fintech, financial and technology. Nah, fintech itu contohnya kayak startup yang sekarang lagi menjamur di Indonesia. 3 itu di marketing research. Nah, ini banyak banget jurusan statistika yang lulusannya masuk ke marketing research. Lalu yang keempat di perbankan, orang-orang bilang IPB itu Institut Perbankan Bogor. Terus yang kelima di bidang pertanian, yang keenam di bidang kesehatan, yang ketujuh itu di bidang pemerintahan. Terus yang terakhir adalah menjadi tenaga pendidik. Nah, jadi di sini gue bakal minta teman-teman gue yang sudah bekerja, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana prospek lulusan statistika. Oke, so check it out. Halo, gue Aziz, gue alumni Statistika IPB Angkatan 2015. Saat ini gue sedang bekerja di Nielsen, yaitu salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang riset pemasaran. Kesan gue selama kuliah di statistik, pastinya gue dapat ilmu baru. Gue sempat mencicipi organisasi dan kepanitiaan walaupun cuma sedikit. Temennya itu asik-asik. Ada yang bisa diajak nongkrong, ada yang bisa diajak serius belajar, main game, dan ada yang bisa diajak nge-gym. Perkenalkan, nama gue Abah Nugraha, Statistika IPB Angkatan 52. Sekarang bekerja di Starcore Analytics sebagai data analis. Ya, pada dasarnya bagi teman-teman yang suka hitung-hitungan atau yang basicnya suka matematika, gak bakal kaget banget
buat kuliah di statistik kan. Halo, perkenalkan nama gue Koma Sudarma Yasa. Gue bekerja di Bank Sentral Asia sebagai Relationship Manager of Financial Institution Group. Gue adalah seorang lulusan statistika di IPB University. Sebelum gue wisuda, tapi gue udah dapat pekerjaan waktu itu. Itu adalah salah satu prestasi buat gue. Halo semua, perkenalkan nama gue Sarah. Gue angkatan 2015, lulusan dari jurusan Statistika IPB. Saat ini gue sedang bekerja sebagai seorang data analis di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kesan gue selama gue kuliah di jurusan Statistika itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena gue bisa belajar banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru di luar statistika dengan hanya belajar statistika. Halo, nama saya Trifusaiin. Saya lulusan dari Statistika IPB. Saya bekerja di C4, lembaga penelitian untuk kehutanan. Jadi statistika yang saya pelajari waktu di kuliah itu sangat berguna sekali dan bermanfaat untuk mengolah data-data yang begitu banyak, terutama untuk data ekologi. Kenapa gue merekomendasikan kalian untuk kuliah di statistik? Karena menurut gue di zaman yang maju seperti saat ini, dalam penyampaian informasi baik itu perusahaan maupun pemerintah tentunya membutuhkan data yang valid dan kredibel. Nah, semua hal tentang bagaimana cara memperoleh data yang valid dan kredibel tersebut dipelajari di statistik. Terus kalau rekomendasi buat teman-teman, prospek kerjanya pun juga lumayan banyak di luar sana, baik di bidang pemerintah maupun non pemerintah, karena lagi zamannya Industrial Revolution 4.0, benar-benar yang berhubungan erat banget dengan jurusan statistik. Kenapa gue harus merekomendasikan statistika? Karena di era sekarang ini, setelah gue kerja, gue tuh sadar banget semua sektor, semua bidang butuh statistika. Terlebih di era big data saat ini, menuju serba 4.0, pasti seorang statistician itu dibutuhkan di mana-mana. Salah satu rekomendasi ke kalian lah masuk ke statistika. Karena walaupun kalian belum wisuda atau belum lulus, kalian akan mudah mendapat pekerjaan. Ayo bergabunglah dengan Statistika IPB. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan statistika, belajar dengan sebaik-baiknya dan percaya aja apa yang kamu lakuin itu pasti akan berbalik pada kamu dan kamu akan bisa memberikan manfaat yang besar untuk pekerjaan kamu nantinya dan untuk lebih luas lagi masyarakat Indonesia. Semangat! Nah tuh, mana? Keren-keren kan jurusan statistika. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton, yang masih bingung mau SBM kemana, mau tetap ngambil statistik apa enggak, lu udah lihat tadi gimana prospek lulusan statistika. Jadi kembali lagi, kenapa mungkin lu akan bertanya, Bang, kalau lu pribadi kenapa sih mau kuliah di jurusan statistika dulu? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Ada 3 alasan utama gua. Suka matematika, statistika IPB yang terbaik se-Asia Tenggara, dan Waalaikumsalam. Dan yang ketiga, nyari kerjanya gampang. Yo mama friend. Oke. Jadi bagi teman-teman semua yang masih menganggap anak-anak statistika yang enggak, terus teman-teman yang lagi nonton ini yang masih bingung untuk tetap kuliah di statistika apakah enggak karena kemarin enggak diterima di SNM, mohon kalian mulailah menyesal dari detik ini. Jadi tulis di kolom komentar teman-teman yang lagi nonton ini yang pengen masuk di jurusan statistika, khususnya statistika IPB. Mudah-mudahan kita doakan semuanya yang ingin mendaftar mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan semoga rezekinya ada di statistika, mau ke statistika IPB, statistika ITS, mau ke STIS, segala macam terserah. Semoga itu menjadi pilihan terbaik buat kalian dan mendatangkan masa depan yang sukses bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang habis nonton ini untuk kasih jempol, untuk sharing ke teman-teman semua, dan subscribe. Nih, kesini aja, tinggal diklik, terus ada pilihan subscribe, kalian klik lagi. Dengan begitu maka teman-teman semua sudah mendukung gua untuk bisa terus ngasih konten-konten positif ya. Terima kasih banyak sudah menonton di video gua yang kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga lulusan statistika akan menjadi lulusan yang semakin baik ke depannya, akan terus berkembang dan menjadi orang-orang yang akan bisa membanggakan nusa dan bangsa. Jadi Bang pilih cabut dulu, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Untuk kerja di lulusan apakah suatu
ember. Ya gitulah pokoknya.